Halo peserta didik semuanya, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai salah satu negara yang termasuk ke dalam negara berkembang di dunia, yaitu negara Mesir. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah Mesir ini berada di benua Afrika, sedangkan sebagian kecilnya, tepatnya di Semenanjung Sinai, merupakan bagian dari wilayah atau benua Asia. Secara astronomis, Mesir ini terletak di antara lintang 22 derajat LU hingga 32 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur timur hingga dengan 36 derajat bujur timur dengan luasnya sekitar 997.739 km persegi. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Mesir ini merupakan negara yang berada di wilayah subtropis. Kemudian secara geografis, Mesir ini berbatasan dengan beberapa negara. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Mediterania, ini adalah Laut Mediterania. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, ini adalah Sudan, negara Sudan. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah, ini adalah Laut Merah. Kemudian terakhir sebelah barat berbatasan dengan Libya. Nah, ini adalah letak Mesir secara geografis atau yang dilihat dari negara-negara tetangganya. Iklim Mesir berdasarkan letak lintangnya tadi adalah berada pada daerah subtropis dengan tipe iklim subtropis arid atau tipe kering. Musim panas di Mesir terjadi pada bulan Mei hingga Oktober dengan suhu rata-rata 31 derajat Celcius pada siang hari dan 15 derajat Celcius pada malam harinya. Nah, amplitudo suhu di Mesir ini cukup jauh perbedaannya dari 31 hingga 15 derajat Celcius. Musim dingin terjadi pada bulan November hingga bulan April dengan suhu berkisar 11 derajat Celcius hingga 18 derajat Celcius. Hujan biasanya terjadi pada bulan ini dengan curah hujan berkisar 100 sampai dengan 200 mm per tahun. Walaupun ada hujan, tapi jumlah hujan di sini tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman yang ada di Mesir. Walaupun di Mesir ada hujan, tapi curah hujannya sangat sedikit, hanya sekitar 100 hingga 200 mm saja per tahun. Di Mesir sering terjadi angin badai yang kering dan juga berdebu. Angin ini bertiup dari gurun Sahara menuju delta Sungai Nil yang disebut dengan angin Kashim. Terjadi pada bulan April hingga Mei. Dampaknya adalah sangat buruk terhadap tanaman yang berada di lembah Sungai Nil. Nah, ini adalah kondisi iklim di negara Mesir. Selanjutnya kita lihat fisiografi daratan di Mesir terdiri atas 4 wilayah. Yang pertama adalah Semenanjung Sinai. Ini merupakan Semenanjung Sinai. Semenanjung ini merupakan daratan tinggi yang terletak di sebelah timur terusan Suez. Ini adalah terusan Suez di sini dan memanjang sampai ke perbatasan Arab Saudi, Yordania, dan juga Israel. Nah, ini adalah Semenanjung Sinai. Di kawasan ini terdapat gunung tertinggi yaitu Gunung Katerina dengan ketinggian hingga mencapai 2.637 meter di atas permukaan air laut. Nah, ini adalah Gunung Katerina yang tergolong pada gunung yang tidak berapi. Selanjutnya adalah Gurun Arabia. Wilayah ini diapit oleh pegunungan di tepi Laut Merah dan lembah Sungai Nil di bagian barat. Nah, ini adalah Gurun Arabia. Topografi wilayah ini berupa pegunungan yang sangat kasar, bergelombang, dan juga sangat tandus. Nah, puncak tertinggi terdapat di Gunung Jabal Hemada dengan ketinggian sekitar 1977 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ada Gurun Libya, terletak di sebelah barat lembah Sungai Nil. Nah, ini adalah Gurun Libya.
Daerah ini termasuk sangat kering dan topografinya berupa daerah depresi kontinental atau wilayah di permukaan bumi atau di daratan atau permukaan daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut. Yang selanjutnya adalah lembah Sungai Nil. Wilayah ini berupa dataran rendah yang sangat subur yang dialiri oleh Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Kira-kira panjangnya sekitar 5.600 km dan lembah Sungai Nil ini menjadi pusat pertanian, pemusatan penduduk, sumber air bersih, irigasi, dan pusat peradaban Mesir kuno atau pusat peradaban tertua di dunia. Ini adalah lembah dari Sungai Nil yang bermuara ke Laut Mediterania. Nah, ini adalah beberapa fisiografis daratan dari Mesir. Selanjutnya adalah ada banyak sekali manfaat dari keberadaan Sungai Nil ini, terutama di wilayah Mesir yang terkenal dengan wilayah gurun ini. Yang pertama adalah sebagai sarana lalu lintas pelayaran. Yang kedua, sebagai pembangkit tenaga listrik, sarana air minum, dan juga sebagai sarana irigasi pertanian. Nah, ini adalah beberapa manfaat adanya Sungai Nil yang melewati laut atau yang melewati negara Mesir ini. Kemudian kita lihat keadaan penduduk negara Mesir. Jumlah penduduk Mesir pada tahun 2021 sekitar 102 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu 2,9% per tahunnya. Penyebaran penduduk Mesir tidak merata karena hanya sebagian kecil atau hanya 4% saja wilayah Mesir yang didiami penduduknya. Sedangkan 96% lainnya merupakan padang pasir yang gersang yang tidak bisa dihuni oleh penduduknya. Penduduk Mesir terdiri dari suku Hamis, yaitu kulit putih yang merupakan asli atau penduduk asli Mesir. Kemudian suku Nubia, itu yang berwarna hitam, dan suku Arab yang warna kulitnya kemerah-merahan. Perekonomian di Mesir ditunjang oleh berbagai macam sektor. Yang pertama adalah sektor pertanian. Produk pertanian Mesir adalah kapas, tebu, padi, jagung, gandum, gula, kurma, dan juga minyak zaitun. Nah, wilayah pertanian di Mesir terutama di sepanjang Sungai Nil. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah membangun beberapa bendungan. Tujuannya adalah untuk irigasi tanah pertanian dan mencegah terjadinya banjir. Di bidang peternakan, sektor peternakan banyak diusahakan oleh penduduk yang nomaden di wilayah Mesir dan berdiam di daerah gurun. Ternak yang dipelihara adalah jenis-jenis hewan ternak besar seperti unta, biri-biri, dan juga domba. Kemudian di bidang pertambangan di Mesir telah banyak berkembang adalah minyak bumi, fosfat, biji besi, dan juga mangan. Di wilayah gurun barat yang kering, di sini, ini adalah wilayah gurun barat, banyak mengandung minyak bumi. Selain itu juga ditemukan di sekitar terusan Suez dan lepas pantai Sinai. Nah, di sini juga banyak ditemukan minyak bumi. Kemudian di lepas pantai Sinai ini juga banyak ditemukan adanya minyak bumi. Di bidang perindustrian, nah ini adalah peta industri atau kota industri di wilayah Mesir. Industri utama Mesir adalah tekstil dengan bahan katun, wool, dan juga rayon. Industri lainnya adalah pupuk, semen, industri besi, baja, bahan kimia, dan juga mobil. Nah, ini adalah beberapa daerah di industri di Mesir yang terdapat di Alexandria misalnya, kemudian Kairo, delta Sungai Nil, dan juga lain-lainnya. Di bidang perdagangan dan pariwisata, perekonomian Mesir sangat bergantung pada aktivitas perdagangannya. Ekspor utamanya adalah minyak bumi, kapas, benang tenun, tekstil, dan juga buah-buahan terutama kurma. Sedangkan di sektor pariwisata sangat membantu perekonomian Mesir karena negara ini banyak mendapatkan kunjungan wisatawan dari negara-negara Eropa, terutama wisata peninggalan budaya Mesir kuno. Kerjasama dengan Indonesia. Kerjasama Mesir dan Indonesia terdiri dari berbagai macam bidang. Salah satu contohnya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan, adanya pertukaran pelajar.
Nah, ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir dan juga sebaliknya. Kemudian di bidang politik, negara Mesir merupakan satu-satunya negara dari Timur Tengah yang pertama kali mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah beberapa hal yang bisa kita bahas mengenai Mesir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.